wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Nurul Ismatul Aliyah dari kelas 2 PAIA dengan nomor induk mahasiswa 22411040237. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah usul fikih. Secara etimologi, usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Dilihat dari kata bahasa Arab, rangkaian kata usul dan fikih tersebut dinamakan dengan takrib idhofah, sehingga dari rangkaian dua kata itu membuat dua rangkaian kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul merupakan bentuk jamak dari kata asal, yang menurut bahasa berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain, atau bermakna sebagai fondasi sesuatu, baik bersifat materi maupun non-materi. Sehingga usul fikih itu sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Adapun menurut bahasa, fikih berasal dari kata fakiha yafqahu fakihan, yang berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya akilah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk definisi dari ilmu fikih menurut istilah syara adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci, atau dengan kata lain, ilmu fikih merupakan kompilasi hukum-hukum syara yang mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil itu secara jelas dan terperinci. Nah, jadi untuk definisi usul fikih menurut istilah syara merupakan suatu pengetahuan tentang berbagai kaidah dan bahasan yang menjadikan sarana untuk mengambil hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci, atau bisa juga bahwa usul fikih itu merupakan suatu himpunan kaidah dan bahasan yang menjadikan sarana untuk mengambil dalil hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia. Kemudian untuk penelitian bahwa diperoleh ketetapan di kalangan para ulama ahli fikih bahwa dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum-hukum syariah itu mengenai perbuatan manusia yang merujuk pada 4 sumber, yaitu 1. Al-Quran, yaitu merupakan sumber hukum yang pertama, yang kedua yaitu ada As-Sunnah, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Sedangkan asas dalil-dalil ini dan sumber syariat Islam yang pertama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah yang merupakan tafsiran terhadap kemajuan Al-Quran yang mengkhususkan keumumannya dan membatasi kemutlakannya. Adapun As-Sunnah merupakan sebagai penjelas dan penyempurna terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama usul fikih membahas bahwa masing-masing dari dalil dan argumen yang dianggap sebagai hujjah bagi manusia dan sumber syariat yang harus diikuti segala ketetapannya. Kemudian selanjutnya yaitu latar belakang dari ilmu usul fikih, yaitu merupakan bagian dari kumpulan kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan yang berhubungan dengan dalil-dalil syariah dari segi dalalahnya terhadap suatu hukum dan hukum-hukum yang diambil dari dalilnya, yang berhubungan dengan kedua bahasan tersebut yang berupa susunan dan penyempurnaan. Kemudian, objek dalam pembahasan ilmu fikih itu merupakan perbuatan yang mukallaf yang ditinjau dari segi hukum syara yang tetap baginya. Sedangkan objek pembahasan ilmu usul fikih adalah dalil syar'i yang bersifat umum yang ditinjau dari segi ketetapan hukum yang bersifat umum pula. Jadi, seorang ilmu usul membahas tentang qiyas dan kehujahannya, dalil yang bersifat umum dan yang membatasinya, serta tentang perintah dan dalalahnya. Jadi, kesimpulannya itu bahwa bentuk perintah menunjukkan pengertian bahwa kewajiban, sifat larangan menunjukkan pengertian pengharaman, dan sifat umum menunjukkan pengertian yang tercakupnya semua satuan-satuan dalil secara pasti. Dan bentuk mutlak yang menunjukkan tetapnya hukum secara mutlak yang dapat menetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut. Untuk kaidah yang pertama yaitu al-amru lil injabi, yang artinya bahwa perintah itu menunjukkan pada kewajiban. Kemudian yang kedua an-nahyu lit tahrimi, yang artinya
Kemudian yang ketiga, al-'am yantazimu jami'u ifradihi qit'an, yang artinya bahwa sesuatu yang umum itu mencakup seluruh satuan-satuan secara pasti. Kemudian kaidah yang terakhir yaitu al-mutawwafu yadullu 'alal fardi asya'u bi ghairi qaidun, yang artinya bahwa sesuatu yang mutlak itu menunjukkan pada suatu satuan secara merata tanpa adanya batasan. Nah, oleh ahli fikih ini dapat diterima dan diterapkan pada bagian-bagian dalil umum. Oleh karena itu, para ahli fikih itu dapat menetapkan hukum syarat secara terperinci yang kemudian terbentuklah kaidah bahwa perintah itu menunjukkan suatu kewajiban, yang sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Adapun kaidah bahwa larangan menunjukkan pengharaman itu terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Kemudian, ahli fikih itu dapat menetapkan hukum bahwa kafarat zihar yang cukup dengan memerdekakan seorang budak, baik secara muslim maupun dari non-muslim. Dari uraian tersebut, maka jelas adanya perbedaan antara dalil kuli ataupun yang secara umum maupun dari dalil juz'i yang secara detail. Adapun untuk dalil kuli itu merupakan suatu bentuk umum dari berbagai dalil yang di dalamnya terkandung sejumlah dalil juz'i atau yang secara detail seperti amar, nahi, am, mutlak, ijma sharih atau secara nyata, ijma sukuti yang secara tidak nyata, qiyas yang ilahnya tercantum dalam nas, dan qiyas yang ilahnya diistimbatkan. Adapun hukum kuli adalah suatu bentuk hukum yang masih umum yang di dalamnya itu terkandung sejumlah dalil juz'i seperti ijab atau kewajiban, tahrim atau pengharaman, sihah atau sah, dan mutlak batal. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari ilmu ushul fikih, yaitu merupakan menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan manusia, yang merupakan rujukan seorang hakim dalam keputusannya itu, rujukan seorang mufti dalam fatwanya, dan rujukan seorang mukallaf untuk mengetahui hukum syara yang berkenan dengan ucapan dan perbuatannya. Adapun tujuan lainnya yaitu untuk menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukum syara yang ditunjukkan dalil itu. Dapat pula hukum diistimbatkan dengan qiyas, istihsan, istishab, atau yang lainnya yang pada kasus yang tidak terdapat nas mengenai hukumnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada 3 aliran ilmu ushul fikih, yaitu yang pertama ada jumhur ulama yang disebut juga aliran Syafi'iyah mutakallimin, perintisnya adalah Imam Syafi'i. Untuk metode pembahasannya yang didasarkan oleh logika dan bersifat rasional dan pembuktiannya oleh kaidah-kaidah yang ada. Fokusnya itu diarahkan kepada apa yang dianggap rasional dan terdapat dalil baginya. Dengan demikian bahwa dapat disimpulkan pembahasan ushul fikih aliran jumhur ini bersifat teoritis dan tanpa disertai contoh dan bersifat murni karena tidak mengacu kepada mazhab fikih tertentu yang sudah ada. Kemudian aliran yang kedua yaitu ada Hanafiyah atau Ahnaf atau Fuqaha yang dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah atau disebut juga dengan aliran Fuqaha atau ahli fikih. Beliau merumuskan bahwa kaidah ushul fikih mereka berpedoman kepada pendapat fikih Abu Hanifah dan pendapat para muridnya serta melengkapinya dengan contoh-contoh. Cara yang digunakan dengan istiqra atau induksi terhadap pendapat-pendapat imam sebelumnya. Metode yang dipakai oleh aliran Hanafiyah ini dalam menyusun kaidah-kaidah ditempuh berdasarkan asumsi bahwa para imamnya terdahulu telah menyandarkan ijtihadnya pada kaidah-kaidah ini atau bahasan-bahasan usuliyah ini. Jadi, semata-mata perhatian mereka itu tertuju kepada masalah usul fikih para imamnya yang diambil dari masalah-masalah furu dalam melakukan istinbat. Kemudian aliran yang ketiga yaitu aliran campuran yang merupakan gabungan antara metode mutakallimin dan metode Hanafiyah.
Metode ini ditempuh dengan cara mengkombinasikan antara kedua aliran di atas, yang memperhatikan kaidah-kaidah usuliyah dan mengemukakan bahwa dalil-dalil atas kaidah ini juga memperhatikan penerapannya terhadap masalah fikih far'iyah dan relevansinya dengan kaidah-kaidah tersebut. Kemudian, kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan sehari-hari itu: 1. Dengan usul fikih, kita akan mengetahui dasar-dasar dalam berdalil, dapat menjelaskan mana saja dalil yang benar dan mana saja dalil yang palsu. Dalil yang benar adalah dalil yang ada di dalam Al-Quran, hadis Rasulullah, serta perkataan para sahabat. Sedangkan dalil-dalil yang palsu adalah seperti apa yang didakwakan oleh kaum Syiah, di mana mereka mengatakan bahwa mimpi dari seorang yang mereka agungkan adalah dalil. Kemudian kegunaan yang kedua, dengan usul fikih kita dapat mengetahui cara berdalil yang benar, di mana banyak kaum muslimin sekarang yang berdalil namun dengan cara yang salah. Mereka berdalil namun dalil yang mereka gunakan tidaklah cocok atau sesuai dengan pembahasan yang dimaksudkan, sehingga pemaknaan salah dan hukum yang diambil itu menjadi keliru. Seperti halnya mereka menghalalkan maulid Nabi dengan dalil sunahnya puasa Senin, yang mana itu sesuatu yang tidak berhubungan sama sekali. Yang ketiga, kegunaan usul fikih itu kita akan mempelajari mengenai kaidah-kaidah dalam berfatwa, syarat-syaratnya serta adab-adabnya, sehingga fatwa yang diberikan sesuai dengan keadaan dari yang ditanyakan. Kemudian kegunaan yang keempat, dengan kita mempelajari usul fikih, kita dapat mengetahui bahwa sebab-sebab yang menjadikan adanya perselisihan di antara para ulama dan juga apa alasan mereka berselisih. Sehingga dari hal ini kita akan lebih paham dan mengerti maksud dari perbedaan pendapat tersebut, yang akhirnya kita bisa berlapang dada terhadap perbedaan pendapat yang terjadi, bukannya saling mengejek dan menjatuhkan satu sama lainnya. Kegunaan yang kelima dengan usul fikih itu dapat menjauhkan kita dari seseorang yang fanatik buta terhadap para kiai, ustaz, atau guru-guru. Begitu pula dengan usul fikih, seorang tidak menjadikan taklid dan ikut-ikutan tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Kemudian yang keenam, usul fikih itu dapat menjaga akidah Islam dengan membantah syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang yang menyimpang, sehingga usul fikih merupakan alat yang bermanfaat untuk membendung dan menangkal segala bentuk kesesatan. Kemudian yang ketujuh, dengan usul fikih dapat menjaga kita dari kebekuan agama Islam, karena banyak hal-hal baru yang belum ada hukumnya pada zaman Nabi. Dengan usul fikih, hukum tersebut dapat diketahui. Kemudian yang kedelapan, yaitu dalam usul fikih kita diatur untuk mengenai cara berdialog dan berdiskusi yang merujuk kepada dalil yang benar dan diakui, yang tidak semata-mata pendapatnya itu masing-masing, sehingga dengan hal ini debat kusir akan terhindar dari jalannya diskusi yang dihiasi oleh ilmu dan manfaat, bukannya dengan adu mulut. Ilmu usul fikih mengkaji tentang dalil fikih yang berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang menggunakannya atau mujtahid, dengan tujuan mengeluarkan hukum amali atau perbuatan dari dalil-dalil yang secara jelas. Yang penting untuk diperhatikan bahwa pengkajian ilmu usul fikih dan kaidah-kaidahnya itu bukanlah merupakan suatu bahasan dan kaidah yang ta'abudiyah atau yang bersifat ibadah. Akan tetapi, usul fikih hanyalah merupakan sejumlah alat dan sarana yang dipergunakan oleh pembuat hukum untuk memelihara kemaslahatan umum dan berdiri pada ketentuan ilahi dalam penetapan syariatnya, dan dipergunakan oleh seorang hakim dalam mencari keadilan di dalam putusannya dan menerapkan undang-undang sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, hal ini tidaklah menjadi kekhususan daripada nas-nas syara dan hukum-hukum syara. Wilayah yang dibahas usul fikih ialah tentang pendefinisian apa itu hukum, apa itu wajib, sunnah, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana caranya melahirkan sebuah hukum, bagaimana bisa sesuatu dikatakan wajib, dan siapa saja yang bisa mengeluarkan putusan hukum, dan lain sebagainya.